maju di sini. Nah, biar Bapak akan bertanya, ya, bertanya langsung dengan Hafiz sambil melihat ke situ juga boleh. Yap, ini adalah ujian sekolah berbasis langsung, ya, sehingga teman-teman semua, Fatwa, Nisa, dan Hafiz, kalian Bapak berikan kesempatan untuk mengeksplor, kemudian kalian menemukan, membahas, serta mengungkapkan sebuah gagasan berkaitan dengan perkembangan bahasa ataupun yang berkaitan dengan masalah-masalah kebahasaan. Nah, Bapak sudah lihat beberapa, ya, kalau punya Hafiz itu berkaitan dengan penggunaan bahasa gaul, ya. Nah, kemudian punya Fatwa itu berkaitan dengan bahasa idiom bahasa Turki. Nah, dan Nesya mungkin juga berkaitan dengan kebahasaan, tapi masih prosesnya belum terkikatkan. Oke, baik, Hafiz, silahkan Hafiz presentasikan terlebih dahulu, ya, apa yang Hafiz temukan, apa yang Hafiz ulas, dan apa gagasan Hafiz berkaitan dengan penggunaan bahasa gaul antara kalangan remaja. Seperti itu. Iya, boleh, silakan. Yang kuat suaranya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Hafiz, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan tentang penggunaan bahasa gaul antara kalangan remaja. Jadi bahasa remaja itu bahasa itu biasanya digunakan oleh orang sebagai alat komunikasi yang utama dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti dalam berkomunikasi dengan teman, berkomunikasi dengan keluarga, dan juga lain-lain. Nah, bahasa itu bukan suatu hal yang kaku. Bahasa itu bisa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Jadi seiring dengan waktu, bahasa itu mengalami banyak perubahan dalam misalnya orang mengganti cara pikirannya dan juga cara mengungkapkan bahasa. Nah, salah satu bentuk dari perubahan bahasanya adalah dengan penggunaan bahasa gaul di antara kalangan remaja. Nah, pada zaman dahulu itu belum ada bahasa gaul. Pada zaman dahulu itu digunakan seperti bahasa penggunaan perkataan lama, yang penggunaan perkataan yang kuno dan lama dan sebagainya. Nah, bahasa gaul ini salah satu faktor mengapa bahasa gaul ini sangat populer di antara kalangan remaja itu karena ada pengembangan teknologi di bidang media sosial dan teknologi dan juga informasi. Nah, kan di dalam media sosial kita bisa berkomunikasi dengan banyak orang. Nah, di dalam media sosial juga ada banyak percakapan, ada banyak pergantian perkataan. Nah, dan juga ada penyebaran informasi. Nah, salah satu informasinya itu adalah kosakata. Nah, kosakata ini menjadi unsur bahasa yang sangat penting dalam bahasa gaul, karena dengan biasanya bahasa gaul ini kosakatanya itu sangat artinya itu sangat sempit. Artinya maksudnya adalah hanya beberapa orang saja yang mengerti arti dari perkataan tersebut. Nah, terutama ini di dalam kalangan remaja yang suka mengekspresikan diri, mengungkapkan diri, mencari identitas diri sendiri, sehingga mereka itu rasa tertarik dengan menggunakan bahasa gaul. Dengan media sosial ini, penggunaan bahasa gaul mulai menyebar luas. Jadi bukan hanya dari Jakarta saja, tapi sampai ke seluruh Indonesia, Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan lainnya. Nah,
sedikit asal usul dari bahasa gaul ini. Sebenarnya bahasa gaul ini menerima pengaruh dari berbagai sumber, seperti ada yang bahasa asing, itu bahasa Inggris, terus ada juga bahasa adat, bahasa tradisional yaitu bahasa daerah, dan juga bahasa kota. Nah, sebenarnya bahasa gaul ini berasal dari Jakarta. Nah, karena budaya di Jakarta itu sangat beragam, karena memiliki sejarah yang sangat bercorak, sehingga banyak orang yang tinggal dalam satu tempat yaitu Jakarta, yang mereka mencari cara komunikasi, nah sehingga itu dapat melahirkan bahasa unik yaitu di Jakarta. Nah, seiring dengan waktu bahasa gaul di Jakarta ini berkembang menyebar menyeluruh ke seluruh Indonesia melalui media sosial, teknologi informasi, dan lain-lain, sehingga sekarang pada zaman ini bahasa gaul itu bukan hanya fenomena di Jakarta saja, tapi di seluruh Indonesia. Nah, ada beberapa ciri dari bahasa gaul ini. Itu pertama adalah penghilang bunyi. Nah, karena bahasa gaul ini itu bersifat informal, tentu ada hilang bunyi atau hilang perkataan dan hilang pronunciasi, hilangan kata seperti itu. Nah, ada contohnya seperti baru balas menjadi rules, gagal total menjadi gatot, dan juga ketiak basah menjadi kebas. Nah, ada juga ciri-ciri lain dari bahasa gaul itu memendekkan kata. Nah, seperti nonton hemat seperti nomad, mudah ngiler seperti mungil. Nah, karena memendekkan kata dan penghilangan bunyi ini, bahasa gaul tentu susah untuk dimengertikan oleh kalangan di luar remaja, karena ini banyak yang unsur-unsur pembentuk pemendekan kata ini pun katanya itu tidak setiap orang bisa mengerti, karena hanya bersifat informal. Nah, ada juga ciri-ciri lain dari bahasa gaul yaitu imbuhan. Nah, seperti keren habis menjadi keris, tukang tipu menjadi tuti. Nah, tapi bukan hanya faktor media sosial saja yang menyebabkan bahasa gaul itu berkembang dalam kalangan remaja. Ada juga faktor lingkungan. Nah, misalnya di lingkungan sekitar, misalnya ada orang, ada kumpulan anak-anak yang suka bermain di taman bermain, misalnya di lingkungan sekitarnya. Nah, mereka menggunakan cara komunikasi mereka sendiri. Nah, misalnya ada orang yang anaknya baru dalam lingkungan tersebut. Nah, anak yang baru itu mulai berkomunikasi dengan anak lokal. Nah, terus anak baru tersebut mendengar bagaimana cara anak lokal itu berbicara. Nah, sehingga waktu anak baru itu mulai akulturasi bahasa, mulai terbiasa mendengar dan berbicara dalam bahasa seperti dibicarakan oleh anak lokal. Nah, itu dalam contoh lingkungan. Namun seperti yang saya jelaskan, perkembangan sama seperti teknologi dan informasi juga sangat berpengaruh terhadap faktor munculnya bahasa gaul. Nah, ada bahasa gaul ini merupakan fenomena yang recent, yang terkini, misalnya jadi tentunya dengan adanya globalisasi, bahasa gaul itu memasukkan banyak pengaruh dari budaya asing, misalnya seperti bahasa Inggris. Nah, tentunya bahasa gaul ini penggunaan bahasa gaul ini ada beberapa dampak, misalnya dampak positif dan juga negatif. Nah, salah satu dampak positif itu adalah remaja itu bisa mengungkapkan diri sendiri. Nah, karena remaja ini bersifat
ekspresif atau suka mengungkapkan perasaan. Dan remaja ini juga suka ingin mencari jati diri, apa yang menjadi kesukaannya, apa yang menjadi keinginannya. Nah, dengan menggunakan bahasa gaul ini, remaja akan dapat bisa mengekspresikan diri sendiri dan juga dapat mengembangkan karakter, potensi dan karakternya. Nah, ada juga dampak positif yang lain, yaitu dapat mengekspresikan kreativitas. Nah, seperti yang saya jelaskan pada ciri-ciri bahasa gaul, bahasa gaul itu menggunakan banyak singkatan, banyak imbuhan kata. Jadi untuk agar dapat membentuk persingkatan perkataan itu perlu akronim, perlu pemikiran kreatif. Ini bagaimana, ini gimana bisa dipendekkan katanya, atau gimana bisa disingkatkan katanya. Nah, dengan mencari cara untuk menyingkatkan kata, remaja bisa dapat mengembangkan kreativitasnya. Nah, sehingga ini sangat berdampak positif bagi kekuatan mental dan juga kekuatan kognitif remaja. Nah, ada juga dampak positif yang lain, yaitu keterhubungan. Nah, seperti yang saya jelaskan, bahasa gaul ini sangat populer di antara kalangan remaja. Nah, sehingga jika ada seseorang remaja yang ingin mencari teman dan menyesuaikan diri dengan lingkungan, mereka itu perlu menggunakan bahasa gaul agar dapat berinteraksi dengan berinteraksi dengan orang lain. Selain dampak, ada nggak keuntungan menggunakan bahasa gaul tadi? Ya, keuntungan maksudnya dari apa? Ya, keuntungan dari penggunaan bahasa tadi itu. Saya seperti yang saya jelaskan, ada kreativitas, ada dapat mengungkapkan diri sendiri, dan juga dapat membantu dalam interaksi sosial dengan remaja lain atau orang lain. Nah, namun bukan hanya dampak positif aja yang dapat dirasakan dari penggunaan bahasa gaul, ada juga dampak negatif. Nah, salah satu yang paling jelas itu adalah penggunaan bahasa Indonesia yang tidak benar. Nah, karena bahasa gaul ini banyak menggunakan kata informal, dan kata informal itu disingkatkan lagi menjadi kata yang sangat susah dipahami. Nah, sehingga ini hasilnya adalah remaja itu kurang menggunakan bahasa Indonesia yang jelas dan juga mudah dipahami. Nah, ini mengakibatkan komunikasi dengan orang dari generasi lain terutama yang tua, dan juga generasi yang lebih muda lagi yang belum bisa berbicara. Nah, ini dapat menghambat interaksi sosial dengan kaum tersebut, sehingga sehingga hubungan antar individu itu dapat terhambat karena penggunaan kata yang susah dipahami, sehingga komunikasi juga sangat sulit. Nah, ada satu lagi dampak dari penggunaan bahasa gaul ini yang sangat pengaruh terhadap bahasa Indonesia, yaitu penggunaan bahasa gaul ini menyebabkan mengancam eksistensi bahasa Indonesia, karena bahasa gaul ini mengambil pengaruh dari budaya lain, dari bahasa lain. Nah, sehingga remaja menggunakan perkataan bahasa asing. Nah, dengan penggunaan perkataan bahasa asing yang berlebihan, eksistensi bahasa Indonesia itu terancam, sehingga mungkin pada 20 tahun, 30 tahun ke depan ada kemungkinan bahwa remaja yang mengerti bahasa Indonesia itu bisa sampai 50%, 60% aja, bukan semuanya. Jadi
ini sangat mengkhawatirkan bagi eksistensi bahasa Indonesia. Nah, sehingga ini juga dapat berdampak pada kesatuan dan persatuan Indonesia, yang salah satu unsurnya itu adalah penggunaan bahasa Indonesia oleh semua rakyat Indonesia. Nah, kalau bahasa Indonesia udah hancur, nanti persatuan kesatuan NKRI juga akan terancam. Oke, ini sangat menarik ya, Hafiz, berkaitan dengan penggunaan bahasa gaul. Nah, bahasa gaul itu ada level-levelnya, ada kalangan anak-anak, kalangan remaja, bahkan mungkin kalangan dewasa. Mungkin kalian nanti juga akan mengalami kalau bahasa gaul itu kan bahasa yang memang tadi tanda kutipnya adalah memiliki pesan atau makna khusus. Kalau misalnya bahasa-bahasa yang mungkin kita pernah dengar ya, kalau dari kalangan-kalangan koruptor itu ada bahasa-bahasa khusus atau spesialnya, ya kan? Jadi ada komunikasi sama dengan bahasa gaul. Nah, Afi sendiri dalam penggunaan bahasa gaul itu sudah menggunakan atau memang baru menikmati ataupun sudah turut serta dalam terlibat? Jadi kalau sekarang ini gitu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan teman ataupun di lingkungan keluarga. Kalau saya sendiri secara pribadi belum menggunakan secara lazim menggunakan. Secara lazim karena kan banyak singkatan dan banyak ilmuwan, jadi saya susah mengerti apa yang susah mengerti kosakata bahasa gaul seperti itu. Saya belum terbiasa menggunakannya. Belum terbiasa. Jadi memang ada istilah-istilah, ada singkatan, ada kebalikan ya. Kemek yuk, kuy ya biasanya kan disebut kuy. Ya, bahasa kemudian bahasa Inggris yang dipotong, disingkat, bahkan kita ya lebih tertarik dan lebih menarik ya. Karena sebenarnya tujuan dari bahasa gaul itu sendiri apa sih sebenarnya kalau menurut Hafiz? Selain dari tadi ada dampak positif, ada dampak negatif, tujuan utamanya itu sebenarnya untuk apa sih? Kalau menurut Hafiz sendiri? Kalau menurut saya itu bahasa gaul itu merupakan sebuah manifestasi dari perubahan bahasa, karena bahasa itu tidak akan selalu sama, tidak statis ya, dinamis dan selalu berkembang. Nah, tujuan bisa dimunculkan dan dihilangkan kan? Ya. Nah, bahasa gaul itu merupakan salah satu bentuk dari perubahan bahasa, sehingga bahasa gaul itu secara objektif memenuhi tujuan dan fungsi, yaitu untuk menandakan perubahan dari bahasa. Jadi menunjukkan bahwa bahasa itu berubah, nggak akan selalu sama. Nah, bahasa gaul itu merupakan salah satu bukti dari pernyataan bahwa bahasa itu tidak akan selalu sama, kan selalu berubah dengan jalannya waktu, dan bahasa gaul itu pun akan berubah menjadi hal yang beda lagi. Siapa tahu mungkin ada yang bahasa yang lebih rumit, atau mungkin ada bahasa yang lebih mudah dipahami oleh kalangan. Nah, proses perkembangan. Nah, selanjutnya kalau melihat dari tujuan yang Hafiz uraikan tadi itu, kira-kira bahasa gaul itu secara khusus perlu dibakukan atau biar apa adanya gitu. Jadi bahasa gaul bebas gitu, bebas tanpa terikat gitu, atau karena kan tadi itu katanya mengancam eksistensi bahasa Indonesia sendiri. Kalau Hafiz melihatnya bagaimana secara dampak negatif tadi? Nah, menurut saya itu bahasa gaul itu pada derajat tertentu harus distandarisasikan level tertentu, pada level tertentu, pada derajat tertentu, karena seperti yang saya jelaskan, bahasa gaul itu berfungsi untuk mempererat hubungan antara kalangan remaja. Nah, saya juga jelaskan bahwa dengan peningkatan kata yang sangat beragam dalam bahasa gaul itu dapat menghindari komunikasi antar individu. Nah, karena bahasa gaul ini beda di setiap daerah, sehingga jika tidak distandarisasikan
ada kemungkinan di dalam kalangan remaja itu pun komunikasi itu dapat terhindar, sehingga hasilnya itu yaitu terbalik dari dampak positif. Bahasa gaul itu dapat mempererat hubungan, bahkan dapat merusak pertemanan karena susah berkomunikasi seperti itu. Jadi menurut saya bahasa gaul itu pada derajat tertentu, pada level tertentu harus distandarisasi ya, agar semua kalangan remaja itu dapat berbicara, berinteraksi, dan sosialisasi yang gitu ya. mereka mengacu pada standar tertentu, sehingga dalam situasi ini kata apa harus menggunakan kata apa seperti itu, menggunakan kosakata apa, sehingga mudah dipahami oleh semua kalangan remaja yang lain. Ya, itu menurut saya. Oke, baik, tepuk tangan untuk Hafiz. Ya, Hafiz sudah menguraikan terkait dengan bahasa gaul itu sendiri, ya, karena dampak-dampak positif maupun dampak-dampak negatif. Yang utamanya memang bahasa itu selalu berkembang, bisa ditumbuhkan dan bisa hilang. Sebagian seperti bahasa Indonesia ya, bahasa Indonesia itu selalu berkembang, ya. Tapi ada bahasa daerah yang juga hilang, bahkan sudah tidak ada penuturnya. Sedangkan bahasa gaul itu akan selalu bermetamorfosa, ya, ataupun selalu mencari induk imamnya kalau dalam bahasa itunya, ya kan? Dan itu hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Seperti tadi itu mungil, ya kan? Muka ngiler apa tadi itu ya bahasa Bapak juga. Oh, ternyata itu mudah ngiler ya, mungil itu ternyata ya. Nah, bahasa gaul itu sebenarnya cenderung kepada proses bullying verbal ya, kalau tidak salah ya. Bullying verbal itu cenderung mudah menggunakan bahasa gaul itu ya, atau bahasa slang. Nah, bahasa slang ya itu dipelajari juga dalam ilmu bahasa, perkembangan bahasa. Itu ada nama orang di situ. Iya, ada tuti ya kan, ada tuti dan sebagainya. Sebenarnya itu menarik untuk kita analisis dan telisik ya, bagaimana perkembangan bahasa-bahasa di kalangan-kalangan tertentu. Ya, sangat menarik ya, istilah-istilah ataupun singkatan-singkatan. Mungkin kalian yang sekarang sedang heboh itu Samsul ya. Samsul ya. Bapak juga baru paham, oh ternyata Samsul itu adalah singkatan juga ternyata ya. Itu ekspektasi dari kalangan remaja Indonesia itu luar biasa ya. Bapak kira itu nama orang gitu kan. Ternyata memang menjadi viral, bahkan itu menjadi kalau dalam di S3-nya marketing itu bisa jadi marketing. Tapi kalau bagi S3-nya yang baperan, nah ini bahasa baper ya. Baperan itu ya udah dia tidak mau. Tapi kalau itu menjadi marketing, oh ternyata serangan itu bisa menjadi untuk popularitas. Ya, jadi meningkatkan, itu luar biasa tuh. Jadi marketing itu adalah bagaimana ketika diserang dia menjadikan senjata lawan itu adalah menjadi senjata dirinya yang luar biasa. Itu luar biasa. Keren banget ya. Nah, itu adalah berkaitan dengan bahasa gaul. Nah, bahasa gaul memang asik ya, kemudian menarik, dan tentunya itu mengusik juga otak kita. Oh, baru denger nih gitu kan. Dan itu menambah kreativitas. Oke, Hafiz, terima kasih. Ini ciri-ciri dari bahasa gaul itu sebenarnya masih banyak lagi ya, selain dari pemendekan, penghilangan dan pengimbuhan, kemudian ada serapan-serapan. Luar biasa Hafiz, dan nanti ketika Hafiz dimanapun berada, karena memang bahasa itu adalah bagaimana kita menarik mitra tutur ya, bukan kita, karena bahasa itu adalah untuk menyampaikan pesan, untuk menerima pesan, sehingga pesan yang kita sampaikan itu bisa diterima oleh semua kalangan ya. Jadi dimanapun berada, Bapak harapkan Hafiz nanti bisa menyampaikan gagasan dengan baik, kemudian menerima informasi dengan baik, dan tentunya bisa mempertahankan gagasan-gagasan yang baik itu dan bisa berkembang selalu ya. Oke, tepuk tangan untuk Hafiz ya, ini sangat menarik ya. Dan di sini ada artikel-artikel, dan ini sebenarnya kalau dilihat adalah hasil dari penelitian-penelitian ya. Bapak lihat dari jurnal-jurnal cukup bagus, cukup banyak, karena memang bahasa gaul itu bahasa yang sangat menarik untuk diteliti ya, bagaimana perkembangan. Kalau bahasa gaul zaman dulu itu menggunakan bahasa daerah, gaul komunikasi itu bahasa daerah. Nah, kalau sekarang bahasa gaulnya itu bisa unsur dari serapan dan sebagainya, itu lebih banyak
Ya, oke, kita bertepuk tangan. Ya, terima kasih, Hafiz. Ya. Selanjutnya panggilan kepada Fatwa. Apa Nesya dulu nih? Oh langsung fatwa. Fatwa dan Nesya atau Mau berdua? sendiri-sendiri? Kayaknya beda ya bahasanya. Saya lebih mirip ke Afis. Oh, lebih mirip. Oh, tadi langsung kirain Bapak langsung Mirip bareng. banget sama. Mirip banget. Pak. Bahasa gaul atau Oh bahasa? saya bahasa Jaksel sih. Oh, bahasa Jaksel. Lebih ke bahasa Jaksel gitu. Oh, bahasa Jaksel. Oke, Fatwa dulu boleh. Pak, duduk ya. Ya, Turki kan kamu? Oke, silakan. Fatwa ini akan mempresentasikan penemuan ataupun ulasan, kemudian ini Di mana ya Pak? di atas. Itu tuh presentasi PPT satu. Nah, itu. Terlihat Fatwa? Lihat Pak. Oke, terlihat ya. Rumpun bahasa Turki. Fatwa, kenapa tertarik mengulas rumpun bahasa Turki? Salam dulu bagaimana Pak? Oh iya, salam dulu Iya. dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatwa Istiqoyom. Saya mau menjelaskan mengenai rumpun bahasa Turki. Saya tertarik sama Agak import suaranya. saya tertarik sama rumpun bahasa Turki penjelasannya ini karena emang menarik karena yang kita tahu kan kalau karena kan kita kan di dunia ini kan ada perbedaan benua-benua dibeda-bedakan, ada beberapa kan, ada benua Afrika, Eropa, Asia segala macam. Nah kalau kita lihat Eropa sama Asia ini sebenarnya nyatu, tapi kenapa dibedakan? Karena perbedaan budaya. Padahal harusnya sesuai geografis ya, geologis orang yang ahli di bidang tersebut harusnya itu nggak pisah benua tapi nyatu, tapi karena perbedaan budaya akhirnya dipisahkan gitu. Nah yang kita tahu kan kalau Turki itu negara yang kita sekarang dia udah ganti nama jadinya Turkiye, bukan Turki lagi, Turkiye. Nah itu dia tuh terletak di Anatolia, yang kita tahu itu dia udah lebih berat ke Eropa, walaupun itu secara geografis masuknya Eurasia antara campuran Eropa dan Asia. Dan untuk kondisi bahasanya, rumpun bahasa yang dituturkan di situ rumpun bahasa Mongol. Jadi rumpun bahasa Turki ini berasal dari rumpun bahasa Altea dari Altea bukan siswa kelas 11 ya. bukan dari wilayah di Asia Tengah. Kalau Bapak mungkin pernah kalau Bapak mungkin tahu kayak Kazakhstan, Kirgistan, negara-negara tersebut itu termasuk Asia Tengah kan Pak? Dan itu berawal bahasa tersebut itu dari daerah tersebut, dari daerah Asia Tengah. Dan bahasa Turki ini dari bahasa suku-suku Mongol yang berkerabat dekat dengan bahasa Mongolia, Korea, Jepang. Cuman waktu zaman kekaisaran Mongol Raya yang Genghis Khan kan menginvasi beberapa wilayah di Eropa. Menginvasi beberapa wilayah di Eropa, akhirnya banyak asimilasi antara orang penduduk asli yang diinvasi dengan penjajah ini, penjajah ini, orang Mongol ini nih. Jadi kalau secara fisik dan budaya masih tetap memakai setempat lokalan, tapi kalau bahasa udah tergantikan oleh bahasa Mongol. Bahkan kalau Turki salah satu contoh negaranya. Tapi kalau kita lihat bukan Turki doang yang mendapat peristiwa tersebut. Bukan Turki doang, ada Hungaria, ada Azerbaijan, ada Siprus Utara. Nah, dari sejarahnya Turki ini, Anatolia ini dijulukin Asia Kecil, atau dulu tempat orang-orang Yunani kuno, dan datang invasi Mongol sampai perang Manzikert 1 sama 2, orang Turki menang dan menguasai Anatolia. Cuman kalau dari secara spesifik, orang Turki ini sebenarnya bangsa Yunani, dan dari kebudayaan, dari makanan segala macam. Cuman dari bahasa udah beda karena udah pernah diinvasi sama Mongol. Jadi kalau nama kejadian peristiwa ini kita sebut Turkifikasi. Turkifikasinya artinya bahasa apa sih namanya sih? Hasil
penyesuaian gitu ya, Ya, hasil- modifikasi gitu ya. Ya ibaratnya kayak gitu lah Pak, hasil modifikasi gitu. Di Turki, di Hungaria, di sebagian besar Rusia, di utara, di dekat selatan Crimea itu juga mengalami turkifikasi. Sebelumnya sorry. Ya, nah terjadinya turkifikasi di Anatolia. Nah, terus yang paling sampai puncaknya turkifikasi ini pada zaman Kekaisaran Seljuk. Itu pada tahun Kekaisaran Seljuk, terus lebih tingkatnya lagi, lebih puncaknya lagi itu pada era 1071 oleh Kekaisaran Seljuk yang udah Islam nih. Nah, akhirnya ada persamaan turkifikasi. Akhirnya ini yang membentuk bahasa Turki ini menarik. Kenapa menarik? Karena negara yang menggunakan bahasa Turki ini, rumpun bahasa Turki ini, itu letaknya bukan di Asia doang. Padahal awalnya di Asia kan Pak, cuman letaknya ada di Eropa. Jadi dua benua lah, lintas benua gitu. Terus dari secara fisik, orang-orang Turki ini sama orang-orang Hungaria ini untuk diklasifikasikan, tetap diklasifikasikan sekarang ini karena dia memakai rumpun bahasa Turki. Walaupun secara DNA dia bukan orang Turki, akhirnya diklasifikasikan kepada orang Asia Tengah. Itu orang-orang Kazakh, orang Mongol. Walaupun secara fisik beda mereka. Kalau orang Kazakh, orang Turki yang aslinya, orang Turki Mongol aslinya, secara fisik mukanya kayak orang Cina gitu Pak. Tapi bahasanya bahasa Turki gitu. Iya, bahasa Turki. Ya kan dia orang anak Anatolia yang udah diinvasi oleh Mongol yang, tapi Mongolnya udah Islam. Kalau Hungaria, Mongolnya belum Islam. Waktu zaman Genghis Khan dia belum Islam. Tapi kalau yang zaman ini, yang anaknya Genghis Khan yang masuk Islam karena istrinya orang Islam. Jadi yang perbedaan Mongol sama Turki Mongol. Kalau Turki Mongol tuh udah suku-sukunya kayak orang Minangkabau nih, kayak orang Sumatera Utara nih Pak. Kan ada yang suku Melayu, ada suku Batak gitu loh. Gitu Pak. Oke. Nah, terus lanjut. Sebelumnya. Kalau kita mau, dari kita lihat dari kan bahasa itu kan pasti ada sangkut paut sama budayanya kan Pak. Tapi yang bikin unik di sini, walaupun dia bahasanya berbeda, cuman kebudayaannya nggak sama gitu. Bahasa awal mulanya, bahasa Indo-Turkinya ini kan dari Asia Tengah yang saya jelaskan sebelumnya. Itu kan Asia Tengahnya orang Mongolnya tersebut gitu. Tapi yang Mongolnya Islam yang untuk Turki nih, khusus untuk Turki. Nah, cuman tuh kalau di negara Turkinya asli sama Hungaria asli, budayanya beda jauh sama yang Turki aslinya di Asia Tengah gitu. Kenapa beda jauh? Dari kondisi makanan. Kalau orang Turki asli, orang Mongol aslinya, karena dia orang Asia, dia makanannya ya nasi. Cuman dia lebih karena serumpun kayak orang-orang Cina gitu. Kan dia dulu sama orang-orang Cina dibilangin Cina barbar. Sampai dibentuk tembok rakyat Cina itu untuk memisahkan bangsa Mongolia dari ruang orang Cina, karena suka invasi barbar gitu. Berkudanya tuh wah lihai banget gitu kan. Terus untuk dari kondisi makanannya tuh kan kebudayaan kan, makanan kan termasuk kebudayaan. Berbeda kalau orang yang Turki Mongol aslinya nih di Asia Tengah nih, kayak orang Kazakh tuh makannya tuh nasi sama mie. Nah kalau orang Turki yang di Eropanya, yang Hungaria, Turki, Azerbaijan juga Roti ya. makannya roti. Bahkan dia kalau mau makan roti, bahkan dia ada nasi. Cuman nasi itu kayak bukan dianggap makanan lokal, dianggap makanan asing kalau di negara tersebut. Dianggap makanan asing, cuman nasinya itu dicampur yogurt gitu loh Pak. Jadi yang membedakan kayak itu, walaupun dia tuh tetap diklasifikasikan sebagai orang Turki, sama satu, cuman secara DNA masih berbeda gitu. Terus secara fisik juga tentu, kalau DNA ada beda, fisik juga beda gitu kan, istilahnya begitu. Terus dari kesamaan bahasa, karena Turki ini
Anatolia Turki ini, saya sebut Anatolia saja ya Pak ya, biar nggak bingung. Anatolia ini karena sebelum diinvasi Mongol ini orang Yunani sebenarnya, cuman karena udah diinvasi akhirnya dia pindah bahasa gitu kan, jadinya ada percampuran dari bahasa Yunani yang lama sama bahasa Turki gitu. Kalau kita mau lihat kesamaan bahasa antara bahasa Turki sekarang sama Yunani, itu kita bisa lihat dari kosakatanya ada beberapa kesamaan gitu. Cuman kalau dari struktur bahasa itu beda, dari grammarnya bahasa beda gitu kan. Kalau dari kesamaan kosakata kayak kalau di Yunani dia ngomong udang bahasa Yunani-nya astakos. Di Turki dia ngomong istakos, hampir sama cuma beda i sama a gitu. Terus kalau di Yunani dia ngomong canta tuh di Yunani, di Itali, di Spanyol ngomong canta. Canta itu apa? Tas. Oh, tas, canta. Nah, tas, canta. Tapi di Turki juga ngomong canta gitu. Karena Spanyol, Yunani, Italia, Turki ini termasuk negara Eropa bagian selatannya. Beda sama negara Eropa yang kayak Inggris, Prancis ada peralihan gitu lah. Nah, Inggris sama Norwegia, Rusia beda. Dari bentuk fisiknya beda. Kalau Italia, Spanyol, Turki, Yunani itu mukanya karena dia wilayah di Mediterania, mukanya kayak orang Arab-Arab dikit lah gitu. Kulitnya nggak terlalu putih banget kayak albino gitu, enggak. Terus lanjut lagi, kalau dilihat dari persamaannya lagi, kayak di Yunani ngomong bos itu Efendis. Kalau di Turkinya Efendi gitu, itu artinya bos gitu. Kalau di Indonesia itu nama orang. Oh iya, nama orang. Terus ya Effendi nama orang ya Pak ya. Iya, terus? Terus lanjut untuk persamaan kosakata bahasanya dengan yang serumpunnya ini, kayak kita sama Melayu ibaratnya gitu kan Pak. Negara Turki itu sendiri dengan Hungaria ini ada persamaan bahasanya karena satu rumpun tentu kan. Kayak kalau di Hungaria dia ngomong arslan. Arslan itu artinya singa. Nah kalau di Turkinya ngomong aslan, singa juga artinya itu. Kayak kalau ngomong pintu dia ngomong kaşık. Itu di Hungaria kaşık. Kalau di Turkinya kaşık sama juga gitu kan. Terus kayak kalau ngomong Tuhan itu Tanrı di Tanrı di Tuhan di Hungaria, di Turki juga Tanrı. Terus bilang matahari Güneş di Turki Güneş matahari, di Hungaria Güneş juga gitu. Itu juga kalau untuk yang asli Turki aslinya kayak Kazakh yang suku Mongol ada persamaan, cuman untuk dari kosakatanya nggak terlalu banyak persamaan antara Turki yang Eropa sama Turki yang Asia. Turki Eropa ada lebih banyak kesamaan dengan Itu negara Eropa ke logat ya, Iya. logat dan sebagainya. Kalau dari segi tata tulisnya, Tata tulis, nah ini membedakan tata tulis. kan aksaranya Turki mungkin dengan Hungaria Aksara itu Turki, sama atau beda? aksara Abjad Turki itu sama atau beda? aksara Turki yang originalnya banget dari Turki Asia Tengah, yaitu bangsa Mongolnya ini, suku bangsa Mongol Turkinya ini, itu aksaranya itu sebenarnya kayak tulisan Thailand, kayak Thailand, cuman dia tuh bentuknya tuh nggak horizontal, dia vertikal Pak. Itu vertikal, itu bukan horizontal, itu kayak tulisan Thailand gitu kan. Nah terus kalau dari untuk Turki yang aslinya, yang Turki yang asli, sorry Turki yang Eropanya kayak Hungaria, Turki, Azerbaijan, dia nggak menggunakan aksara originalnya, karena dia karena perbedaan histori gitu kan. Kalau yang Turki di bagian Eropa dia menggunakan aksara tersebut, dia pakainya tulisan kapital. Atau dulu zaman Ottoman Kekaisaran Ottoman, dia menggunakan bahasa Arab gitu kan. Itu sebenarnya bukan pinjaman gitu, pinjaman doang, bukan aslinya kayak gitu. Kayak kita Indonesia kan sebenarnya tulisan orang Jawa kan kayak orang Kamboja, tapi kan kita minjem kapital, huruf kapital yang huruf Latin, alfabet Latin gitu kan. Terus Congko.
Ya kalau Jawa tuh ada Wonocoroko. Iya, kalau saya perhatikan itu lebih mirip ke arah Kamboja gitu Pak. Di Lampung ada juga. Lampung juga ada ya Pak. Nah untuk kalau untuk Melayunya sendiri saya belum tahu apa. Jawi. Iya Jawi, tapi dia masih ada pinjaman kan. Untuk sebelum Jawi saya nggak tahu apa itu aksaranya mereka. Mungkin hampir sama, tapi kalau sesuai tradisional yang dari pemerintah Malaysia sendiri mengatakan kalau aksara tradisional mereka tuh Jawi, yang artinya aksara Arab cuma tulisan-tulisan Melayu. Lalu kalau lanjut, pada intinya naturnya oleh ya kesimpulannya karena ini Anatolia ini saya lebih membahas tentang Anatolia yang ini kejadian peristiwa di histori di historis punya bahasa Turki. ya historis di Anatolia ini ada yang makanya kita bilang negara unik karena kita bilang itu pernah dibilang sebagai Asia kecil karena apa ya, peleburan budaya Eropa sama Asia di situ terutama. Terus kedua, dari segi bahasa sama bahasa kan di mana bahasa sama budaya itu pasti ada yang kental. Ini enggak, ini ada perbedaan, ada gap, ada perbedaan gitu kan. Jadinya secara fisik mukanya, secara fisik, secara DNA itu mukanya secara fisiknya lebih ke Yunani, kalau secara rumpun bahasanya bukan gitu. Walaupun sekarang secara politik Yunani sama Turki ini bersih tegang kan Pak, namun untuk dari masyarakatnya sendiri ada kesadaran timbul bahwa secara historis itu mereka orang yang sama gitu, bangsa yang sama gitu, cuma dibedakan secara sejarah doang. Kayak contohnya kayak India sama Pakistan, yang bedain cuma agama doang, padahal dari seluruhnya hampir sama semua kecuali agama doang gitu. Jadi ini yang membuat ini hal yang menarik gitu Pak. Ya, bahasa Turki. Nah, sebelum Turki itu muncul kan, bahasa Turki itu muncul setelah setelah runtuhnya kekaisaran, ya kan, kalau nggak salah ya, kekaisaran apa namanya, kejayaan Turki. Secara maksudnya Pak? Ininya apa namanya, bahasa Turki secara resminya itu kan ketika Atatürk itu naik ya 1942 atau berapa itu? Oh, jadi secara bahasanya nih, bukan Atatürk itu waktu abad ke-19 kan Pak, baru belum lama gitu. Ini itu kan baru digaungkan lagi. Sebelumnya bahasa resminya kan masih bahasa Arab kalau secara histori. Tapi kalau di lingkungan masyarakat memang percampuran berbagai bahasa. Sebenarnya yang membuat perspektif bahasa Arab itu, kalau kita lihat bahasa Arab beda jauh karena ya dari strukturnya juga beda gitu. Bahkan ya orang Iran sendiri, Iran, Persia sempat dibilang bahasa Arab gitu. Terus lagi Bosnia itu sama Arab tuh jauh banget. Itu dia tuh letaknya udah deket Jerman. Negara Bosnia itu Eropa tapi Muslim. Tapi perspektifnya pasti ini bahasa Arab gitu. Karena latar belakang historinya aja gitu. Tapi mereka kan nggak menggunakan bahasa Arab gitu. Untuk yang Atatürk kata Bapak tadi, Atatürk kekhilafahan Turki Utsmani ya. Kekhilafahan Turki Utsmani itu kan kalau tidak salah itu kekuasaannya tuh dari Asia Timur sampai bahkan Indonesia tuh sebagian wilayah Indonesia tuh masuk. Cuman kan bahasanya tidak sampai gitu ya. Kalau dari histori, jadi kekaisaran kan di dunia ini dalam sejarah itu ada 3 kekaisaran hebat. Itu ada Romawi Barat, terus Romawi Barat terpecah lagi ke Romawi Timur karena perbedaan pandangan agama, Bizantium sama Romawi Barat. Terus di tengah-tengah perkicuhan itu kan waktu itu saya ngejelasin secara singkat aja ya Pak ya, secara simpelnya aja ya Pak ya, 1 menit lagi. Terus secara singkatnya mereka di tengah pertikaian itu kan ada muncul dunia baru gitu, kekuatan baru gitu. Nah kan kalau dulu kan kita negara kan tuh berdasarkan ideologi agama kan, kayak Romawi Barat dia harus menyebarkan agama Katolik, Romawi Timur dia
berpandangan ortodoks. Nah yang ketiga Ottoman, itu Islam gitu. Itu di Eropanya ya Pak. Nah Nah itu pengaruhnya intinya ke bahasa itulah ya. Oh iya, ke Nah, bahasa. intinya ke bahasa kan, Oh, iya. jadi ke bahasa tadi. Nah selanjutnya seberapa penting sih mempelajari bahasa Turki bagi Fatwa sendiri sebelum jauh-jauh Oh. secara historis ya. Kalau secara historis dan itu secara umum kita bisa membacanya dan itu pemahaman yang memang secara perspektif itu berbeda-beda, bisa dari sudut pandang yang berbeda. iya Pak. Nah kalau secara pribadi, secara subjektif, Fatwa melihat seberapa penting sih mempelajari bahasa Turki itu sendiri? Kalau saya berpandangan kalau bahasa tersebut udah banyak dipakai kalau bahasa tersebut udah banyak dipakai di beberapa negara dengan jumlah yang cukup banyak penuturnya, bahasa tersebut termasuk penting gitu. Kayak kan kalau secara resminya dari pihak PBB, bahasa yang paling penting bahasa internasional itu 6 Pak, ya kan. Terus ada tambahan 7 bahasa Esperanto gitu kan. Cuma kalau bahasa Turki ini nggak termasuk dari ke bahasa 7 tersebut karena ibaratnya masih belum terlalu banyak banget lah, cuman udah lumayan banyak. Makanya itu ada grupnya kayak Turkish Union. Cukup. Nah, kan ini ada yang mempelajari bahasa Korea, ada yang belajar bahasa Inggris, ada yang belajar bahasa Turki. Secara khusus, kalau Fatwa mempelajari bahasa Turki itu untuk apa? Bapak tanya nih. Kalau secara saya? khusus. Ya, secara khusus, tidak melebar kemana-mana. Oh iya. Kalau saya karena apa namanya? Apa? Ingin- Karena cita-cita aja deh. Cita-cita. Nah, cita-cita itu aja. Karena cita-cita akan kuliah di Sana di sana. Oh. Ya, kan sama di sana kan tempat wisatanya sangat menarik. Ya, Iya. masalahnya. Iya. Oh iya, ini tambahan info Pak, tambahan info. Apalagi? Bahkan di daerah-daerah di Turki tersebut bahasa itu masih nama itu masih nama Yunani. Ini kita contoh, Istanbul itu ibu kota dulu ibu kota Turki, kota paling sibuk di Eropa. Istanbul itu dulu namanya Konstantinopel. Sekarang pas diinvasi sama Muslim jadi nama Istanbul. Cuman orang mikir Istanbul kayak bahasa Arab atau bahasa apa gitu kan. Cuman sebenarnya Istanbul ini historisnya Istan itu dari bahasa Yunani, Bulnya itu dari bahasa Arab gitu. Jadi antara gabungan Yunani sama Arab gitu. Bul Arab, Istan itu Yunani. Istan artinya metropolitan. Terus ada lagi Kapadokia yang orang Indonesia banyak kesana tuh, yang balon-balon lebar-lebar gitu. Nah itu Kapadokia itu dari Yunani juga gitu. Oke, ya ini rumpun bahasa Turki ya. Ya. Ada rumpun bahasa Melayu, ya kan? Rumpun bahasa Melayu gitu. Rumpun Melayu, Rumpun ya. Melayu, rumpun Inggris juga ada ya. Rumpun Thai. Rumpun Thai, ya jadi serumpun karena memang berdasarkan histori dan budaya. Nah mungkin coba pakai bahasa Turki yang sudah kamu pelajari untuk kata penutup. Hoş geldiniz benim adım Fatwa İhsan Payam. Oke, artinya Bersyukur ada ya. artinya apa itu? Apa ya? Artinya tuh kayak salam kenal, mungkin ya, salam kenal, nama saya Fatwa İhsan Payam. Terima kasih gitu. Itu masih penting. Ya, saya itu menarik ya. Itu Pak. Selanjutnya Nesya, Bapak matikan dulu.